Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih, mengawali perayaan Ekaristi ini, mari kita hening sejenak. Kita siapkan hati kita supaya kita layak dan pantas untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, Engkau menghadirkan Kristus yang menjadi teladan hidup menurut bimbingan Roh. Semoga kami hidup seturut kehendak-Mu, agar dapat mengendalikan keinginan duniawi dan menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kalau kalian membiarkan diri dibimbing oleh Roh, kalian tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Mengenai semuanya itu kalian kuperingatkan, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, hasil Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang mengikuti Engkau, ya Tuhan, hidup dalam cahaya. Yang mengikuti Engkau, ya Tuhan, hidup dalam cahaya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Taurat, dan siang malam merenungkannya. Yang mengikuti Engkau, ya Tuhan, hidup dalam cahaya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang mengikuti Engkau, ya Tuhan, hidup dalam cahaya. Bukan demikianlah orang-orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang mengikuti Engkau, ya Tuhan, hidup dalam cahaya. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku
mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan demikian engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini Tuhan mau mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup di dalam hidup beriman. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengatasnamakan Tuhan untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan penghormatan dan popularitas. Dan inilah yang dikritik oleh Yesus. Jangan mengatasnamakan Tuhan atau jangan menjadikan agama sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan nama baik, untuk mendapatkan popularitas. Jangan. Tetapi yang diinginkan oleh Yesus adalah semoga kita semua sebagai pengikut Kristus saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, berjalan bersama menuju keselamatan. Setiap orang harus sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Setiap orang harus merasakan bahwa Allah adalah Allah yang hadir untuk mengampuni, bukan untuk memberikan beban, bukan untuk menghakimi. Dan inilah yang diwartakan oleh Yesus. Jangan kita menjadi penghalang bagi setiap orang untuk sampai kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, maka keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu adalah keselamatan yang bersifat universal. Setiap orang pantas dan layak untuk mendapatkan keselamatan itu. Kalau Anda sudah mendapat banyak rahmat dan berkat dari Tuhan, mari kita mengajak saudara-saudara kita yang lain juga untuk merasakan bahwa Allah memberikan berkat dan rahmat yang berlimpah untuk setiap orang. Mari kita berjalan bersama dan menjadi saksi, menjadi pewarta, supaya saudara-saudari kita yang lain merasakan bahwa Allah yang datang, Allah yang hadir adalah Allah yang membawa kehidupan, Allah yang mengampuni, Allah yang menghidupkan, Allah yang membangkitkan, Allah yang menginginkan supaya manusia itu hidup seutuhnya, hidup dalam keadaan sehat dan bahagia. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Santa Maria Kusuma Karmel, marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas santapan surgawi yang kami terima. Semoga semangat hidup putra-Mu menjadi kekuatan kami dalam melaksanakan kehendak-Mu, sampai kami memandang wajah-Mu yang abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Mari kita tutup prenegari sini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudariku sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.